Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumalistani, NPM 20.12.5110. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Husnul Hatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Yang perlu dimengerti ataupun diperhatikan yaitu di dalam pembelajaran atau pelajaran atau pengajaran bahasa Indonesia adalah yang pertama, kesantunan berbahasa, yang kedua, keterampilan berbicara, dan yang ketiga, keterampilan membaca, serta yang keempat, keterampilan menyimak. Di sini saya sedikit menyampaikan yang pertama sangat perlu diperhatikan adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini sangat berkaitan erat dengan adat atau etika serta akhlak atau perilaku di dalam sehari-hari. Berbahasa ini hubungan ataupun berhubungan dengan adanya komunikasi ataupun berkomunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa itu etika dalam berkomunikasi. Dalam kurung, berdialog, bercengkrama dengan orang lain. Di sini kita harus bisa memilih dan memilah kata atau kalimat yang santun atau tidaknya. Dalam kesantunan berbahasa ini, kita ambil poinnya, ditinjau dari segi linguistik dan pragmatik. Linguistik ini sejauh mana perkataan atau arti itu santun atau tidaknya. Apakah cenderung kepada kata-kata atau arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pragmatik, makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna berbeda dengan arti makna, lebih konteks kalimatnya. Bagian kedua, keterampilan berbicara. Untuk bisa terampil berbicara, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah yaitu tidak boleh asal bicara atau ngomong sembarangan, melainkan dengan berbicara atau yang diucapkan ataupun yang diutarakan haruslah berkualitas. Dan di sini bisa diambil poin-poinnya. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian materi ataupun pembawaan. Yang perlu kita garis bawahi yaitu harus memiliki daya tarik tersendiri. Yang kedua, fokus kepada pendengar atau pemerhati atau memperhatikan audiens, serta memperhatikan materi yang dibawakan, layak atau tidaknya untuk disampaikan. Terus ada lagi percaya diri. Nah, di sini harus menekankan pada keyakinan, yaitu yakin bisa. Nah, di sini ada juga yang seharusnya
serta berpikir positif. Ada lagi, mengutarakan atau menyampaikannya dengan energik dan bersemangat, serta jadikan pribadi yang unik. Bagian yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Lebih berfokus dengan bahan bacaan, bisa berupa buku, referensi yang dicari, dan lain-lain. Seperti materi bahasa Indonesia yang mencakup keterampilan, yaitu ada 4 poin. Dalam berbahasa, yang pertama keterampilan membaca, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan menyimak, serta yang keempat keterampilan menulis. Sangatlah harus diperhatikan sebelum membaca adalah membaca ide atau temanya, dalam kurung ide pokok yang mendasari atau gagasan utama dalam sebuah bacaan atau cerita. Juga membaca pendahuluan serta membaca heading yang bercetak tebal, merupakan sub judul dalam bacaan. Berikutnya, ada langkah yang dilakukan untuk melakukan yang namanya rumus SQ3R. Apa itu? Yang S-nya survei, untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum buku yang dibaca. Q-nya question, yaitu melontarkan atau melakukan sejumlah pertanyaan. R pertamanya read, membaca langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan. R kedua riset, pembuatan pertanyaan dan jawabannya. Dan yang ketiga review, yaitu menyimpulkan bacaan dari awal sampai akhir serta menganalisis bacaan yang sudah ada. Langsung saja kita ke bagian yang terakhir, yaitu keterampilan menyimak. Adalah sebuah kegiatan pikiran, proses berpikir, serta proses menganalisis apa yang disampaikan pemateri. Poinnya yaitu mendengarkan, memahami, menginterpretasi, menilai, memberikan respon ataupun tanggapan. Nah, mendengarkan ini berfokus pada satu suara. Memahami, menyimak, mengartikan kata atau kalimat yang didengar atau diperhatikan. Sedangkan menginterpretasi itu memberikan makna atau arti ataupun pengertian dari apa yang ada di setiap kalimat atau kata-kata yang didengarkan. Antara arti dan makna itu berbeda. Makna ini berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi kalimat atau kata dan pelafalan pengucapan seperti harus diperhatikan. Ya, apa yang harus diperhatikan di sini itu nada ataupun intonasinya serta cara penyampaian. Terus menilai, lebih tepatnya mengevaluasi atau menyimpulkan serta memberikan tanggapan ataupun pendapat.
Sedangkan yang terakhir menanggapi. Yang ini tergantung dari prosesi-prosesi yang sudah disebutkan ataupun proses-proses yang sudah disebutkan, yaitu memberikan respon atau bisa berupa kritik dan saran. Mungkin itu saja. Sebelum saya mengakhiri sedikit penyampaian saya, mohon maaf sebelumnya jika banyak kesalahan yang terjadi karena kekurangan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Tak ada gading yang tak retak. Pastilah semua manusia banyak melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Sedikit ingin berpantun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Satu lagi, pucuk pauh selarah pauh, pucuk terjuntai di atas tali. Adik jauh, kakanda jauh, menaruh rindu di dalam hati. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.